Kak Onca tadi kan sempat menaiki panggung ya, begitu mungkin apa sih yang disampaikan oleh Kak Onca mungkin di atas Maknanya panggung, gitu, maknanya seperti apa? lebih seperti apa? Oh ya, tadi saya dapat kesempatan untuk memberi kesaksian lewat sharing pengalaman, khususnya waktu saya muda, dan juga membawakan satu lagu. Karena malam ini yang ada di sini anak-anak muda, di generasi muda yang mungkin mereka punya banyak pertanyaan tentang masa depan, ada juga yang masih punya kegelisahan. Ya, tentunya berharap bahwa Tuhan memperhatikan dan terus akan menjadi batu karang yang kuat buat mereka, tempat andalan mereka atas ketidakpastian dan semua masalah yang masih ada di masa muda. Saya hanya men-share apa yang menjadi pengalaman saya, bahwa itu hal yang kegelisahan atau ketakutan akan masa depan itu sebuah hal yang katakanlah cukup umum di kalangan generasi muda, tentang pekerjaan yang belum pasti, situasi yang ada, bagaimana setiap individu bisa menghadapi keadaan. Saya cuma share aja bahwa di masa saya lebih muda, di masa saya remaja pun pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada. Bahwa kita harus bergantung pada Tuhan dan percaya bahwa dalam segala keadaan Dia akan beserta dengan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di siang tapi juga ada di malam hari. Ada di saat kita sukses tapi juga ada di saat kita belum sukses. Di setiap keadaan kita memiliki Tuhan yang bisa kita andalkan. Itu aja dari saya. Oke, Konca tadi kan sempat cerita nggak bisa nyanyi ya 5 tahun gitu. Nah sepanjang itu kan memang masa-masa yang nggak mudah ya dilalui. Untuk sampai pada di masa-masa sudah melalui masa itu kayak udah di titik terang nih, itu gimana melaluinya dan maksudnya titik hidayah lah gitu ya bisa dibilang. Gimana mungkin kalau dari Kak Onca mengalami hal itu? Titik gimana? Titik terangnya gitu. Jadi kan 5 tahun nggak bisa nyanyi, terus habis itu bisa nyanyi lagi. Nah dari yang tidak bisa menjadi bisa itu, gimana yang sudah dilalui itu? Apakah mendapat secercah cahaya kah mungkin seperti apa? Mungkin boleh diceritain. Sebelum saya benar-benar sembuh dan kemudian mendapatkan suara saya kembali, saya punya perasaan di dalam hati ya, ada perasaan yang mengatakan kepada saya akan sembuh, tapi belum tahu kapan. Saya ada di titik dimana saya sebenarnya sudah menyerah juga, dan dari situ saya tahu bahwa saya harus mengandalkan Tuhan, saya harus mengandalkan penciptanya, saya harus mengandalkan Tuhan yang sebenarnya adalah pemilik atau pemberi daripada bakat yang saya boleh miliki. Jadi saya hanya mengandalkan itu saja, karena segala usaha yang saya lakukan ternyata sepertinya tidak ada hasilnya. Kembali kepada kepasrahan dan membalikan kepada Tuhan, untuk Tuhan yang ambil komando atas hidup kita. Kemudian baru ketika saya sudah tidak terlalu memikirkan, karena segitu lelahnya memikirkan hal keputusasaan sudah saya lewati, dan ternyata Tuhan memberikan jawaban dan kesembuhan di saat yang sebetulnya saya sudah tidak terlalu berharap. Dan itulah, jadi memang kita percaya bahwa Dia memiliki hak prerogatif atas hidup kita. Tuhan memiliki waktu yang Dia kuasai untuk Dia berikan pada kita karunia-karunia. Oke. Waktu pas tadi Kak Onca sendiri menjelaskan kayak flashback lagi ke masa lalu nih, yang ngeband dan segala macam gitu. Ini apakah ingin ditunjukkan tuh ke anak muda seperti apa sih mungkin yang ingin disampaikan sendiri maknanya? Ya sebetulnya maknanya gimana ya? Hidup ini kan perjalanan panjang. Kita bersyukur kalau kita masih sehat dan berharap bahwa umur kita dipanjangkan oleh Yang Maha Kuasa. Masa muda itu kan masa yang sebenarnya menyenangkan. Saat-saat itu kita menikmati kehidupan yang kadang-kadang fresh, baru, punya teman baru, bisa mengenali bakat yang baru, punya dunia baru yang sebenarnya dulunya tadinya tuh kita belum punya sebagai anak-anak, kita banyak dilarang dan sebagainya. Tapi ketika kita masuk ke usia remaja, usia muda, kita menemukan kebebasan. Namun juga satu tanggung jawab besar bagaimana mempertanggungjawabkan hari-hari kehidupan kita sebagai orang yang mulai dewasa. Dan itu yang saya coba tadi share ya, sampaikan. Saya waktu muda seperti apa, saya berusaha membagikan pengalaman
dalam sukacita yang diberikan Tuhan. Karena itu perintahnya, bersukacitalah dalam segala hal. Itulah perintah Tuhan, bersyukur dalam segala keadaan. Apa kita lagi di masa sulit, masa senang, tadi itu karena Tuhan kita adalah Tuhan di siang hari, tapi juga di malam hari. Tuhan di saat kondisi tenang, tentram, syahdu, tapi juga dia tetap Tuhan di masa badai. Itu yang harus orang-orang muda pahami dan percaya, sehingga mereka bergerak dengan ikhtiar melakukan apa yang terbaik, melakukan usaha-usaha yang terbaik, kemudian juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan untuk Tuhan yang menentukan. Kak Onca berhubung pengalaman hidup yang panjang dan gak mudah gitu ya, menurut Kak Onca sendiri makna Natal sendiri itu apa sih? Sebetulnya makna Natal tidak pernah berubah dari dulu. Untuk orang-orang Kristen tentu percaya bahwa kedatangan Tuhan itu sebetulnya dalam masa tertentu Tuhan itu lahir mewujudkan dirinya sebagai manusia untuk sebetulnya bisa berkomunikasi dengan manusia. Dia sendiri bisa merasakan bagaimana penderitaan sebagai manusia, bagaimana tantangan kehidupan kemanusiaan, dan dia adalah Tuhan yang memperkenalkan diri bahwa manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bisa mencurahkan isi hati, dan Tuhan memberikan pengampunan yang sepenuhnya buat siapa saja yang mengenal dia sebaik-baiknya dan mau memperbaiki diri, mau mohon ampun atas segala dosa, dan mau merelakan hidupnya untuk dikendalikan oleh Tuhan. Kan tadi juga banyak anak-anak muda yang bisa dibilang merespon positif nih Kak tentang pengalaman muda kamu, lalu tentang mungkin ada beberapa bisa dibilang masukan ataupun penyemangat nih untuk anak-anak muda nih. Banyak juga yang menonton nih kesaksian kamu sendiri. Ini gimana nih Kak dirimu sendiri menanggapinya? Ya, sebenarnya setiap hari saya berdoa sama ya, bagaimana hidup saya itu sebetulnya jadi berkat bagi banyak orang, jadi kekuatan buat lebih banyak orang. Kalau saya terima berkat, mendapatkan kehidupan yang nyaman, katakanlah seperti itu, saya ingin sekali agar orang lain juga menikmati berkat yang diberikan kepada saya. Saya ingin sekali supaya hidup saya jadi saluran berkat-berkat Tuhan bagi orang banyak. Itu isi doa saya setiap hari. Jadi kalau hari ini saya bukan kebetulan, tapi memang harus ada di tengah event yang mungkin diisi atau dipenuhi oleh anak muda, saya juga senang untuk membagikan cerita hidup dengan satu tujuan, supaya hidup saya juga bisa jadi berkat bagi banyak orang, agar mereka bisa juga menarik pelajaran dari kehidupan saya. Seperti itu saja.